Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas penting tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe dan share. Sosok Taipan kaya raya ini dulu jualan telur dan bisnis taksi ilegal. Nama Mutiara Djoko Sutono dikenal sebagai pendiri perusahaan taksi ternama di Indonesia, Bluebird Group. Namun, tak banyak yang mengetahui perjalanan wanita yang merupakan istri dari pakar hukum Indonesia dan dosen di Universitas Indonesia, UI, Djoko Sutono, itu. Awalnya, Mutiara merupakan salah satu kelompok elit. Selain menjadi dosen di UI, suaminya juga pendiri perguruan tinggi ilmu kepolisian PTIK. Lalu, situasi berubah 180 derajat saat Djoko mulai sakit-sakitan memasuki tahun 1960. Jelas, sakitnya tulang punggung keluarga membuat roda perekonomian berhenti. Alhasil, Mutiara harus putar otak mencari uang. Menurut Albertin Endah dalam Sang Burung Biru 2012, dia lantas berbisnis bemo dan jualan telur. Hasil keuntungan itu dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dari mulai pengobatan suaminya hingga sekolah anak-anaknya. Saat suaminya meninggal pada tanggal 6 September tahun 1965, Mutiara bertindak sebagai kepala keluarga yang menghidupi 3 anaknya yang masih kuliah, antara lain Purnomo, Chandra, dan Mitarsi. Alhasil, dia harus kerja keras mencari uang agar tidak jatuh miskin. Selain tetap menjalankan bisnis telur, tiba-tiba Mutiara mendapat hadiah 2 mobil bekas dari PTIK, yakni sedan Opel dan Mercedes. Dari 2 mobil itulah Mutiara terbersit ide cemerlang, yakni menjadikannya sebagai taksi. Mutiara melihat bisnis taksi kala itu berpeluang tumbuh besar. Sebab, masyarakat kala itu banyak yang belum memiliki mobil, sehingga mereka pilih sewa. Namun, bisnis sewa mobil alias taksi masih dilarang negara. Artinya, ide Mutiara itu sama saja melawan negara. Namun, itu tetap dilakukan untuk mendapatkan uang. Alhasil, 2 mobil itu jadi taksi ilegal. Kedua anaknya, Chandra dan Purnomo, ikut menyupir. Mereka menerima panggilan sewa berdasarkan telepon. Usaha ini kemudian dinamai sebagai Chandra Taksi yang bermarkas di kediaman Mutiara, Jalan HOS Cokroaminoto nomor 107 pada 1965. Bisnis taksi gelap Mutiara perlahan menjadi 60 mobil. Namun, sempat mandek memasuki tahun 1971. Penyebabnya karena pemerintah DKI Jakarta mulai melarang pengoperasian taksi gelap. Seluruh taksi harus mendapat izin. Dan untuk memperoleh itu, perusahaan harus memiliki minimal 100 armada. Beruntung, ada perusahaan dari murid suaminya, Udatimex, yang mau berinvestasi. Dari kerjasama itu, Mutiara mampu menambah kekurangan armada dan mendapat izin pemerintah. Dalam izin itulah Mutiara mengajukan merek bernama Bluebird yang berdiri pada tanggal 1 Mei tahun 1972. Mutiara memberi nama Bluebird karena terinspirasi dari dongeng Eropa, Bird of Happiness atau burung pembawa kebahagiaan. Untuk menjalankan Bluebird, Mutiara punya teknik khusus. Seluruh armadanya ditempatkan di hotel-hotel internasional dan bandara. Selain itu di setiap mobil dilengkapi radio supaya hotel-hotel itu dapat mudah menghubungi Bluebird. Dari strategi sederhana itu, Bluebird sukses membirukan jalanan ibu kota. Dalam Sang Burung Biru 2012 tercatat memasuki tahun 1980-an, sudah ada 500 taksi dan di tahun 1985 mencapai 2.000 armada. Sejak itulah Bluebird menjadi raja taksi di Indonesia hingga bertahun-tahun. Perlahan, Bluebird juga menaungi beberapa perusahaan taksi, seperti Silverbird, Bigbird, dan Goldenbird. Saat Mutiara meninggal pada tahun 2000, bisnis Bluebird dilanjutkan anak-anaknya. Namun, tak selamanya Bluebird berjaya. Barangkali, titik terendah bisnis Bluebird terjadi ketika taksi online merajalela. Pada 2016,
taksi Bluebird tak lagi jadi raja. Masyarakat lebih memilih ke taksi online yang lebih murah dan banyak promo. Tercatat di tahun tersebut saham Bluebird anjlok. Armadanya pun banyak yang dipangkas. Sejak itulah, Bluebird kembali berbenah dan berinovasi, salah satunya dengan bekerja sama dengan Gojek. Setelah mengalami keterpurukan, Bluebird dikabarkan mulai bangkit. Emiten taksi PT Bluebird terbuka. Bird dikabarkan mendapat laba bersih sebesar 364 miliar rupiah pada 2022. Angka ini meningkat lebih dari 40 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya di angka 9 miliar rupiah. Bahkan pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan periode pra-pandemi di tahun 2019, ketika Bluebird mencetak keuntungan sebesar 317 miliar rupiah. Jadi bagaimana menurut Anda?